A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man wati'ath thara Muhammad ibnu Abdillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang mulia ini, dan semoga di kesempatan ini kita bisa bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini bisa menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni apa yang sudah kita lakukan dari dosa-dosa kita di masa lalu ketika di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sama-sama bukan hanya di kebaikan dunia saja, tetapi juga dapat mengumpulkan kita di surganya kelak insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini masih menyinggung tentang tema Ramadan, karena memang tema itulah yang paling pas untuk kita ketahui bersama, untuk kita kaji bersama, dengan harapan, dengan tujuan Ramadan kita yang akan datang ini, yang sebentar lagi akan menghampiri kita, itu bisa kita jamu, bisa kita sambut dengan cara yang tidak biasa. Dalam kata lain, kita bersikap di bulan Ramadan ini harus yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jangan sampai bulan Ramadan itu lewat seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya dalam kehidupan kita. Artinya puasa sekedar puasa yang ditahan hanya makan dan minumnya saja, tapi lisannya masih belum bisa ditahan. Masih belum bisa ditahan dari membicarakan orang lain, dari berkata-kata yang tidak baik, dari yang namanya merendahkan, menghina orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, bahwa barang siapa yang tidak bisa menahan lisannya dari berbicara yang buruk ketika sedang puasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, bahkan tidak menerima puasa orang itu sama sekali. Inilah maksud kami kenapa banyak hal-hal yang harus kita ketahui, yang harus kita sama-sama pelajari, supaya Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang luar biasa. Tidak lewat begitu saja seperti Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membahas tentang Ramadan, maka akan selalu dimulai dengan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Quran surat nomor 2
ayat 183. Ini nanti akan kita dengarkan banyak sekali kalau misalnya para penceramah-penceramah, pengisi-pengisi kultum naik sebelum sholat tarawih, pasti akan banyak kita dengarkan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum itu saya ingin bercerita sedikit, Bu. Dulu waktu masa-masa kecil SD itu ketika masuk bulan Ramadan, guru-guru di sekolah itu suka memberikan buku saku, buku tulisan, mencatat apa yang dilakukan anak-anak ketika Ramadan. Atau biasa juga lembaran-lembarannya itu isinya mengikuti sholat tarawih selama 30 hari. Apa judul kultumnya, siapa ustadznya. Habis itu pergi minta tanda tangannya. Pergi minta tanda tangan ustadznya, pergi minta tanda tangan penceramahnya. Makanya penceramah itu kalau zaman dulu habis berceramah selalu pasti duduk sebentar. Karena akan datang anak-anak. Datang, Ustadz, minta tanda tangannya Ustadz. Tadi judulnya apa Ustadz? Ah ini. Dari perkataan anak-anak, tadi judulnya apa Ustadz? Artinya, ini saya mengalami sendiri. Kami itu pas lagi orang ceramah pergi main bola, pergi keliling-keliling, lari main tekong. Begitu. Tidak full 100% dengar apa yang disampaikan sama penceramah. Makanya kadang-kadang judul saja tanya, Ustadz tadi judulnya apa Ustadz? Minta tolong tuliskan. Ustadz juga mau marah anak-anak. Tapi pernah enggak kita berpikir bahwasanya sistem yang seperti itu ada sedikit kekeliruan? Anak-anak yang seusia dengan saya sekarang mungkin umurnya sudah ada yang berkeluarga, sudah jadi kepala keluarga, intinya sudah memasuki usia 30 tahun. Tetapi walaupun diberi buku catatan Ramadan oleh gurunya, ketika mereka sudah dewasa pun banyak yang masih lalai dari ikut sholat tarawih. Betul? Berarti ada sedikit kesalahan, sedikit kekeliruan dari sistem yang dipakai itu. Dan kita selalu dengar ketika Ramadan itu para penceramah-penceramah selalu menyampaikan tentang bagaimana puasa, kemudian berusaha untuk selalu bisa baca Quran di bulan Ramadan, hatam satu Quran. Kalau tidak bisa hatam di bulan Ramadan, kapan lagi mau bisa hatam? Semua yang disampaikan itu bisa menjadi beban. Kita bayangkan mungkin ibu-ibu yang mualaf ketika pertama kali masuk Islam, kemudian masuk bulan puasa pertamanya dan harus puasa 1 hari full, yang sebelumnya itu tidak pernah puasa 1 hari full, ataupun kalau memang pernah puasa 1 hari full di agama sebelumnya tidak pernah sampai 30 hari 1 bulan. Pasti akan mendapatkan sebuah tekanan. Waduh, bagaimana besok puasa ya? Waduh, bagaimana besok puasa ya?
Maka itulah yang kami katakan bahwa dari kebiasaan kita selama bulan Ramadan ini, walaupun dari semenjak kecil itu sudah dibiasakan untuk minta yang namanya tanda tangan ke penceramah, itu tidak akan menjamin seseorang ketika dia di masa dewasa akan semangat pergi tarawih setiap Ramadan. Tidak menjamin. Padahal guru-gurunya berharap sekali ini akan menjadi kebiasaan anak suatu saat nanti ketika mereka dewasa. Apanya yang salah? Ini sistem yang mendidik orang untuk menjadi seperti robot. Di tombol on dulu, baru pergi ke masjid. Kalau sudah besar, tidak ada yang kasih pencet tombol on-nya, tidak pergi ke masjid, tidak pergi taraweh. Kalaupun pergi taraweh, dengar kultum, merokok dulu di luar. Cerita-cerita, santai-santai, datang baru sholat tarawih. Kemudian pilih masjid yang paling cepat selesai tarawihnya. Itu saya dulu. Itu saya. Maka beda, Bu, Bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya beda. Bukan tentang bagaimana harus bisa puasa, harus jaga puasa, harus semangat baca Qur'annya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa, pokoknya target seberapa banyak bisa khatam baca Quran. Cara beliau sedikit berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, silakan masuk. Baik. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Perhatikan nih, bagaimana cara Rasulullah khutbah ketika masuk bulan Ramadan kepada para sahabat-sahabatnya. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, datang. Ini sekarang waktunya. Kalau kalian mencari kebaikan, sekarang waktunya. Mau mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, sekarang waktunya. Entah kalian mau khatam Quran atau tidak ada masalah. Ini nanti jangan dipotong-potong, nanti seakan-akan saya menyampaikan, oh enggak usah harus khatam Quran ketika Ramadan, enggak usah semangat beribadah ini. Jangan disalahartikan. Makanya ibu duduk di sini sampai selesai biar tahu bagaimana endingnya. Ini kalau dipotong-potong bahaya, fitnah. Ya, mari Bu, mari di kanan situ masih kosong. Di kanan situ masih kosong Bu, silakan. Baik, saya lanjutkan. Yang dihidupkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan itu bukan membuat jadwal, ayo apa yang akan kita lakukan ini dari bulan 1, dari hari pertama sampai hari ketiga, tidak. Sampai hari ke-30 apa tidak. Tapi yang dihidupkan pertama kali hati-hati para sahabatnya. Dan mendidik hati ini itu tidak mudah. Mendidik hati supaya bisa hidup itu tidak mudah. Biar seseorang sudah dipaksa dengan sebuah sistem untuk jalan mematuhi sistem tersebut, ketika ada kesempatan dia bisa keluar dari sistem, kalau hatinya belum hidup, dia akan keluar. Pasti dia akan membangkang. Tapi beda kalau hatinya sudah hidup.
Maka itu bedanya antara robot dengan manusia. Bedanya di hati. Orang bisa saja, Bu, ilmuwan sekarang bikin robot yang itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Gerakan sholat, bacaan sholat bisa saja. Betul tidak? Apalagi zaman sekarang sudah canggih, Bu. Kita sudah bisa lihat muka, komunikasi dengan orang yang ada di ujung sana, ujung Afrika. Bisa. Maka kalau ilmuwan ada mau buat robot yang bisa melaksanakan sholat, tiap kali sholat datang sholat, hadir, baca dari awal sampai akhir, bisa saja. Terus apa bedanya dengan manusia? Bedanya di hati. Kalau robot hanya melaksanakan perintah tapi isinya kering. Tapi kalau manusia ketika hatinya hidup, dia bisa melaksanakan sebuah kebaikan lebih dari yang diperintahkan, lebih daripada yang diajarkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah beliau itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu adalah masa pembentukan SDM. Sumber daya manusianya dibentuk di Mekah. Menghidupkan hati itu di Mekah. Di Madinah barulah membuat sistem. Kalau sistemnya mau susah, mau mudah, ketika SDM-nya sudah siap, pasti akan ikut. Makanya tadi dari hadis yang kami sampaikan di awal, Rasulullah langsung mengambil sebuah kata-kata yang terlihat pendek tetapi maknanya mendalam. Sudah masuk bulan Ramadan, maka siapapun yang mengharapkan kebaikan, sekarang saatnya. Cari kebaikan itu, laksanakan kebaikan itu. Apapun. Saya pernah sampaikan, Ibu, di kesempatan ini. Ibu-ibu, kalau pagi, masak, sarapan, untuk suami, untuk anak-anak. Kalau diniatkan ini supaya mereka bisa semangat mencari nafkah, semangat belajarnya, bisa menjadi sumber kebaikan mereka beramal soleh di hari itu ibadah buat ibu. Itu ibadah. Setiap satu butir nasi yang dimakan sama suami dan anak-anak ibu, jadi pahala buat ibu. Ibu pergi mencuci pakaian anak-anak, pakaian sekolahnya, baju kantornya suami. Dengan harapan, ya Allah, semoga kalau baju ini bersih, suami saya bisa mencari nafkah lebih baik. Waalaikumsalam. Bisa memberikan rezeki yang halal untuk saya dan keluarga, untuk saya dan anak-anak. Setiap cucian ibu itu jadi pahala. Setiap pakaian yang ibu cuci jadi pahala. Tidak sia-sia. Bukan ketika mencuci sambil dengerin dangdut, apa gitu. Kalau itu saja bisa menjadi pahala di luar bulan Ramadan, bagaimana jika itu dilakukan ketika di bulan Ramadan? Bukan berarti ibu ketika bulan Ramadan masakan nasi juga buat sarapan suami, jangan. Jangan dibuatkan sarapan ibu, aduh. Kalau suami yang minta jangan kasih sadar suaminya ibu. Mungkin belum mungkin masih mimpi. Dikira masih bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jika di bulan-bulan biasa saja Allah menghitung itu sebagai sebuah pahala, bagaimana jika itu dilakukan di bulan Ramadan? Yang mana kita katakan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Semua setan-setan dibelenggu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang berpuasa itu hanya Allah yang tahu.
Kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya sekehendak saya. Kalau pahala-pahala yang lain itu dikali sampai 100, dikali 10, kalau puasa lebih. Maka apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang dilakukan ketika sedang berpuasa, itu akan lebih banyak dikalikan daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi tadi Rasulullah menghidupkan hati para sahabatnya duluan. Siapapun yang mencari kebaikan di bulan ini, datanglah, mendekatlah. Dan siapapun yang ingin mengerjakan kejahatan di bulan ini, tahan, aksir. Tahan, jangan dilakukan. Makanya kebaikan sekecil apapun itu akan bernilai besar ketika di bulan Ramadan nanti, Bu. Akan bernilai besar ketika di bulan Ramadan. Allah tahu lewat ayatnya Al-Baqarah 183 tadi, Allah tahu bahwasanya ibadah puasa itu bukan ibadah yang mudah. Allah tahu hamba-hambanya pasti akan banyak kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa, apalagi jika itu misalnya baru pertama kali dia lakukan. Seperti para mu'allaf yang baru pertama melaksanakan ibadah misalnya puasa, pasti akan kesulitan, pasti akan merasakan yang namanya kesulitan. Maka dari itu, kalau kita ingin memperhatikan ayat 183 Al-Baqarah ini dengan baik juga, kita akan dapatkan bagaimana ruhnya Allah Subhanahu wa taala lewat ayat tersebut ingin menghidupkan bulan Ramadan dengan cara yang berbeda. Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu dalam bahasa Arab disebut harfun nida, kata panggilan. Hey, gitu. Hey, kalau di bahasa kita itu hey. Tetapi di ayat ini Allah memanggil dengan panggilan sayang. Allah memanggil dengan panggilan sayang. Di mana panggilan sayangnya, Bu? Bapak-bapak, di mana panggilan sayangnya? Orang-orang yang beriman. Bahwa Allah ingin menyampaikan jika tanpa iman kita akan sulit untuk melewati bulan Ramadan. Jika tanpa iman kita akan susah untuk menghadapi bulan Ramadan. Oh, bisa saja, Bu, kita ikut sahur bareng sama keluarga. Pergi sekolah. Anak-anak ini saya. Pergi sekolah. Kemudian bawa nutrisari di kelas. Bikin, kemudian minum di belakang sekolah, di pojokan. Terus waktu maghrib ikut-ikut sama-sama buka puasa lagi. Pas siang-siang ditanya, adek puasa? Aduh, puasa. Bisa? Bisa sekali. Atau puasa dari pagi sampai siang. Pas sore-sore dipanggil main bola. Main bola, aduh mulai dapat rasa haus. Habis main bola, itu biasanya kalau bulan puasa sore-sore dipanggil mandi sungai atau mandi laut. Sudah. So jadi itu. Itulah yang dibilang namanya sambil menyelam minum air. Ya waktu itu
waktu bulan Ramadan itu saya. Jadi saya dulu pernah di kampung datang Ramadan, sore-sore itu diajak sama teman pergi mandi laut. Pas memang lagi panas-panasnya itu. Pergi mandi laut saya, Bu. Awal-awalnya pas sementara berenang dapat telan sedikit. Aduh, kenapa rasa enak ini, langsung basah tenggorokan. Apalagi kan kalau masuk sore itu kan air pasang tuh. Air naik biasa kalau sore itu. Dapat rasa enak masuk ini. Berenang lagi. Biar dapat rasa sedikit, tak minum-minum lagi sedikit dan begitu. Itu yang namanya istilah sambil menyelam minum air. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa ini panggilan sayangku kepada hamba-hambaku. Bahwa tanpa iman kalian akan sulit melewati hal ini. Dan orang yang berhasil melewatinya adalah pasti orang-orang yang beriman. Maka penting bagi kita, Bu, untuk memantaskan diri kita, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Untuk apa kita amal soleh? Kenapa kita harus beramal soleh? Ini pertanyaan. Untuk apa kita harus amal soleh, Bu? Apa? Untuk mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya serta menjadi orang yang beruntung. Untuk mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya dan menjadi orang yang beruntung. Ibu-ibu yang lain? Mengundang rahmat Allah. Yang lain? Dari tadi semua ibu-ibu Malaya ini. Ya? Untuk mendapatkan surga. Oke. Saya mau tanya. Ada ndak dari ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Semua merasa berdosa toh? Semua pernah berbuat dosa. Maka untuk apa kita beramal soleh? Karena kita pernah berbuat dosa. Kamu ngapain datang ke kajian tiap Sabtu? Kan bisa saja kalau hari Sabtu itu akhir pekan, nongki-nongki, malam minggu. Bisa santai, pergi pantai, makan jagung bakar, minum saraba, enak. Ngapain harus jauh-jauh ke Petobo, ujung dunia situ? Cuma ikut kajian ngapain? Ngapain? Karena saya banyak dosa. Makanya saya beramal soleh. Kamu ngapain tiap azan zuhur langsung segera pergi ambil mukena, air wudhu, pergi sholat? Ayo kita makan aja dulu di kantin. Makan kita, cerita-cerita, ngopi. Udah nanti aja sholatnya. Ingat, caranya setan untuk mengajak manusia dalam keburukan, dalam kejahatan, itu lewat 4 gerbang. Salah satunya diantaranya menunda. Setan itu tidak mengatakan, hei jangan sholat. Tidak, itu setan tidak lulus SD itu. Itu setan tidak lulus sekolah itu. Itu bukan setan yang pintar itu. Tapi caranya setan apa? Sudah nanti dulu. Tidak percaya? Coba bangun subuh ibu. Betul tidak? Ada yang mau bicara keras di belakang so dia itu.
Itu saya juga, Bu. Dengar alarm, titit 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 titit. Aduh, sadiki lagi. Caranya setan menunda manusia untuk menghindarkan manusia dari jalan kebaikan, bukan langsung dengan yang namanya, Hasan jangan sholat, Hasan jangan puasa, jangan sedekah, tidak. Jangan berbakti sama suami, tidak. Nanti dulu. Sudah, nanti dulu sholat subuhnya, tidur dulu sama PNA ini Pak, ini kasur. Kongpe dingin ini. Tarik selimut dulu 86. Bangun-bangun, jam 7. Kaget. Sudah tahu mana duluan, mau sholat kah, mau mandi kah, mau masuk kantor duluan, yang mana? Sudah tahu yang mana duluan? Belum tambah DP kopi. Jadi saya pernah itu kasih tanya mahasiswa tuh, kamu kenapa terlambat, saya tanya. Saya start dari rumah lambat. Oh gitu. Ya sudah, kalau begitu sekarang tugasnya kalian bikin tulisan apa yang kalian kerjakan dari bangun tidur sampai datang ke kelas ini hari ini. Karena agak banyak yang terlambat hari itu. Jadi saya suruh mereka mengarang esai. Ada salah satu mahasiswa, dia jadikan setelah selesai esainya saya suruh baca satu-satu. Saya suruh baca satu-satu di depan kelas. Ada yang bacaannya itu, jadi saya bangun itu jam 6:30, kemudian habis bangun saya pergi ke kos sebelah minta kopi. Saya kopi dulu, ngopi dulu gitu. Saya bilang kalau begitu caramu pasti lambat. Sedangkan kita masuk kuliah ini jam 8. Kosnya di mana? Palu Barat. Kampusnya di mana? Pombewe, Bu. Sudah tahu bangun 6:30 masih ke kos sebelah cari kopi. Kopi-kopi dulu, ngopi-ngopi dulu katanya. Ya Allah, generasi sekarang. Banyak PR kita. Banyak PR kita sebagai orang tua supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka sama juga caranya setan untuk menghindarkan kita dari kebaikan adalah dengan menunda. Tidak langsung mengatakan jangan, tapi nanti. Nanti Jo. Sedikit lagi. Sabar komiu. Sabar-sabar sedikit. Dan jangan sampai kita menunda kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalau kita memang betul-betul merasa kenapa saya beramal soleh, karena saya banyak dosa. Coba ibu perhatikan surat Al-Kahfi ayat 49. Al-Kahfi 49 1849. Nomor surat 18 ayat 49. Ada potongan ayatnya di situ Allah berfirman, wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Betul? Sebelumnya ada perkataan ma lihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Betul? Ketika di hari kiamat nanti, orang-orang yang berbuat dosa ditampakkan buku catatan amalnya, dia kaget. Apa buku ini? Kenapa buku ini begini?
Semua apa yang saya lakukan, yang kecil, yang besar tercatat di sini. Tidak ada yang lewat sedikit pun. Mau dikerjakan di waktu sendiri, dalam kamar mandi, dalam kamar, tidak ada orang yang lihat, atau mau dikerjakan banyak-banyak, semua tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Maka semua dosa yang pernah kita lakukan, Bu, semua sudah Allah catat. Dan itu semua akan dibacakan nanti di hari kiamat. Nanti setelah dibacakan, semua manusia tahu, baru Allah turunkan ampunannya. Oh ya, yang ini kamu sudah tidak usah dihukum karena sudah saya ampuni. Karena dulu kamu sudah sedekah, karena dulu kamu sudah taubat, karena dulu kamu sudah sholat. Tidak serta-merta kita berbuat kebaikan langsung dihapus catatannya. Bukan. Akan tetap tercatat. Makanya itu yang harus jadi motivasi kita untuk berbuat baik, Bu. Mumpung masih hidup. Kenapa saya beramal soleh? Kenapa saya jauh-jauh datang ke Petobo untuk kajian? Karena saya punya dosa. Karena saya banyak dosa. Saya tahu saya banyak dosa dulu. Saya sadar diri. Saya tahu diri. Oleh karena itu saya datang ke kajian. Oleh karena itu saya berusaha memperbaiki mengaji saya. Siang-siang, Ibu, siang-siang. Enaknya itu jam 2 tidur. Betul tidak? Betul. Tapi Ibu rela datang ke sini buat belajar abatasa. Kong dimarah lagi. So panas-panas manganto dapat veto ustazah. Kalau bukan iman kita yang kuat, Bu, kesadaran diri kita, Bu, mungkin kita orang so balas veto ustazah. Ustazah ini so tahu orang capek datang ke sini siang-siang mau pi mengaji masih dimarah lagi kalau salah. Sudah kalau salah kasih biar saja. Tidak usah mengaji kalau begitu. Baru tahu so dikasih salah toh. Kalau bukan karena iman, Ibu, tidak mungkin Ibu mau meluangkan waktunya jam 2 siang panas-panas datang pergi mengaji. Padahal lebih enak tidur. Makanya itu harus jadi motivasi kita beramal soleh, Bu. Kenapa kamu beramal soleh? Kenapa kamu banyak sedekah? Kenapa kamu banyak yang namanya bantu anak yatim? Kenapa kamu banyak baca Quran? Kenapa kamu banyak mau sholat, banyak mau sholawat? Karena saya berdosa. Ini dalilnya. Al-Kahfi ayat 49. Semua dosa yang kita lakukan itu sudah Allah catat. Tapi apakah nanti diampuni atau tidak setelah hari kiamat habis dibacakan dosa-dosa kita itu? Maka dari itu, motivasi kita yang kedua untuk beramal soleh karena Allah Maha Pengampun. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika di sidang, setelah dibacakan semua tuduhan kepada kita, Allah langsung mengatakan, "Kamu saya ampuni." Enak kan begitu? Enak. Al-Kahfi ayat 58. Al-Kahfi ayat 58. 18:58. Tadi 18:49 bahwa semua amal ibadah kita sudah dicatat sama Allah. Dosa kita mau kecil mau besar sudah dicatat. Tapi coba buka Al-Kahfi ayat 58. Apa kata-kata pertamanya? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu wahai Muhammad sampaikan kepada semuanya itu Maha Pengampun dan juga rahmatnya luas.
Ya Allah, saya dulu pelaku riba. Riba saya banyak. Ya Allah, saya dulu pernah membunuh orang. Ya Allah, saya dulu ini suka membentak orang tua saya. Apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita sudah datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat ayat ini, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Asalkan syaratnya taubat. Tidak akan mengulangi pekerjaan, tidak akan melakukan dosa yang sudah pernah kita lakukan dulu. Mau dosa itu dosa besar, tetapi ketika kita sudah datang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, ingat Tuhan kita itu Maha Pengampun, rahmatnya pun luas. Maka insya Allah Allah akan tutup, Allah akan maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Jelas ya Bu ya? Apa syaratnya untuk dimaafkan? Taubat. Maka dua hal itu jadikan motivasi kita beramal soleh. Kenapa saya rela datang-datang jam 2 siang panas-panas mau mengaji? Ya Allah, saya sadar diri saya banyak dosa. Maka itu ya Allah, jadikan usaha saya untuk memperbaiki diri ini bisa mendapatkan ampunan-Mu. Kalau bukan sama Allah, sama siapa lagi kita mau meminta? Orang mati ketika dihidupkan kembali, ketika di dalam kubur, mereka ditanya sama Allah, ya mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk hidup lagi. Apa yang akan mereka lakukan pertama kali? Pertama, sedekah. Yang kedua, beramal soleh. Mereka memohon kepada Allah supaya minta dihidupkan kembali. Supaya bisa menambal apa yang sudah dia lakukan, yang tidak sempat dia lakukan dulu ketika di dunia. Allah sudah hadapkan bagaimana siksa kubur. Bagaimana yang namanya gambaran sebelum masuk ke neraka. Bagaimana Allah membalas kebaikan-kebaikan. Maka mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya kembali supaya saya bisa beramal soleh, supaya saya bisa bersedekah. Dua hal itu yang diminta oleh orang ketika berharap untuk bisa dihidupkan kembali. Tapi apakah dihidupkan kembali? Tidak. Tidak. Maka salah Ibu. Kalau misalnya ada orang bilang, ih saya lihat itu arwahnya si fulan gentayangan di pohon mangga. Salah. Kalau memang dia betul-betul dihidupkan kembali, Ibu akan dapat dia di masjid isi kotak celengan. Ngapain dia di pohon mangga, Bu? Ngapain mau cari mangga? Kalau memang betul-betul dia dihidupkan kembali, dia akan ke masjid, Bu. Allah yang bilang itu dalam Al-Quran, bukan saya, Allah. Kalau orang itu di akhirat, di alam kubur meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali, supaya mereka bisa bersedekah sama beramal soleh. Bukan pergi gantung di pohon pisang, bukan pergi bergantung di pohon mangga. Itu artinya bukan orang tersebut yang hidup kembali, bukan arwahnya yang gentayangan, tapi itu jin yang mempermainkan manusia, yang berusaha menyerupai orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Ih saya lihat itu DP bayangan ada di kamar mandi, ngapain? Mau masak nasi goreng? Mau bikin kopi? Masuk kuliah bikin kopi dulu. Maka itu, mumpung masih hidup,
Mumpung masih hidup, manfaatkan bulan Ramadan ini, sambutlah dia dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Sadari diri kita, dosa kita banyak, amalan kita sedikit, dan saya tidak tahu amalan saya yang mana yang diterima Allah. Mau berharap dengan sedekah ini, jangan-jangan ini. Perhatikan ini. Al-Kahfi 103 104. 18 103 104. Nomor surat 18 ayat 103 sampai 104. Bagaimana bunyinya? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sampaikanlah wahai Muhammad sebuah berita besar tentang orang-orang yang merugi. Ibu, a'malun itu kata jamak. Jamak dari amalun. Amalun satu perbuatan, amalani dua perbuatan, a'malun tiga perbuatan sampai lebih. Berarti ada orang sudah banyak berbuat kebaikan di dunia, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak bantu anak yatim. Ketika di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini Allah bilang, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sampaikanlah sebuah berita besar wahai Muhammad tentang orang-orang yang sudah banyak berbuat tapi mereka merugi. Apa? Siapa mereka? Yang seperti apa? Jangan-jangan saya. Lihat ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang hilang. Allah hilangkan amalan-amalan kebaikannya. Allah tidak terima. Padahal dia sudah banyak berbuat, banyak bersedekah, banyak berpuasa, banyak sholat, banyak mengaji. Kenapa bisa ditolak oleh Allah? Satu kata kuncinya, yahsabun, merasa sudah banyak berbuat baik, merasa sudah banyak bersedekah, merasa sudah banyak mengaji. Penyakit merasa ini tidak bagus. Oh, kalau bukan karena saya itu tidak mau jadi itu masjid. Kalau bukan karena saya tidak mau ada itu sedekah Jumat. Perasaan merasa itu tidak bagus. Karena merasa orang-orang di akhirat itu akan dihapuskan semua amal kebaikannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dia dapat sama sekali. Secuil pun tidak ada. Salatnya, sedekahnya, apanya tidak ada, hilang, Sudah banyak dosa, tercatat dosanya, mau beramal soleh tapi diiringi dengan perasaan merasa. Tidak dapat apa-apa. Ini parah, Bu. Ini penyakit bahaya. Perasaan merasa. Karena dia bisa langsung menghapuskan semua amalan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagaimana judul kajian kita pada sore hari ini,
Selamat datang bulan Ramadan. Maka jika kita memang merasa orang yang penuh dengan dosa, jika diri ini merasa orang yang penuh banyak kesalahan, dosa, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kebaikan yang banyak. Apapun yang bisa kita lakukan, kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, datangi, kerjakan. Tidak bisa sedekah tenaga yang disedekahkan. Tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan doa. Jangan nyinyir. Lihat orang beramal soleh, lihat orang sedekah, lihat orang bagi-bagi takjil. Sudah ndak ikut berpartisipasi, nyinyir lagi. Doain juga tidak. Nyumbang uang juga tidak, malah nyinyir. Kasihan. Semoga itu bukan saya. Langsung tunjuk diri sendiri dulu, Bu. Semoga itu bukan saya. Jadi 3 itu, Bu. Kita harus sadar tentang modal kita yang bisa kita putar nanti ketika di bulan Ramadan. Maka jangan dibuang kesempatan besar di bulan Ramadan ini. Saya tutup dengan satu ayat. Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184. Lanjutan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian masuk ke ayat 184 apa? Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Apa artinya ayyamam ma'dudat, Bu? Ya. 184. Coba tolong satu orang saya baca, Bu. Siapa? Ibu, tolong bacakan. Beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Baik, cukup. Terima kasih. Beberapa hari tertentu. Dikatakan oleh ulama tafsir, ini salah satu kekurangan kita kalau kita mau berusaha mendapatkan nilai sebenarnya dari Al-Quran, tidak cukup dengan membaca terjemahan saja. Kalau hanya dibilang beberapa hari tertentu, apa maksudnya beberapa hari tertentu? Kata-kata ayyama ma'dudat itu juga bisa dikatakan hanya beberapa hari yang terbatas. Di Quran surah Yusuf disebutkan hal itu. Bisa manin bakhsin darahima ma'dudat. Yusuf dijual dengan beberapa dirham yang terbatas. Jadi tadi Allah sudah sampaikan, orang-orang yang beriman sini datang, ayo berpuasa. Cari kebaikan sebanyak-banyaknya. Tinggalkan semua kejahatan, karena tujuannya adalah untuk menjadikan kalian bertakwa. Rasa sayang itu kadang-kadang tidak ditampakkan selalu, tidak harus ditampakkan dengan keringanan. Kan tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat 183 ini dengan panggilan sayang, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Tapi kok kalau memang panggilan sayang, kenapa langsung dibebankan dengan puasa? Kutiba alaikumusiyam. Kok langsung dikasih beban berat berpuasa? Karena tidak selamanya sayang itu harus dengan meringankan. Sebagai contoh, ibu sayang dengan anak ibu tidak? Sayang. Besok mereka mau ujian.
Besok mereka mau ujian. Sore ini pi main bola. Ibu larang atau ibu kasih biar? Larang. Pergi belajar dulu, nanti main bola. Sayang itu tidak harus selalu dengan yang namanya memberikan semua keinginan mereka, meringankan semua kebutuhan mereka. Kadang-kadang dengan membatasi, memberikan beban, memberikan tugas, itu juga bagian dari sayang. Sama, Allah sayang sama kita, makanya disuruh puasa. Karena tujuan akhirnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu, Bu, itu kunci masuk surga. Sehingga di ayat 184 Allah sampaikan ayyamam ma'dudat. Waktunya itu terbatas loh. Tidak banyak. Ibaratnya seperti ini, Bu. Kita ini merasa banyak dosa. Butuh amal soleh yang banyak. Ini kesempatan yang besar di bulan Ramadan. Ibarat seperti kita sedang cari barang yang sangat kita butuhkan, terus ada diskon di waktu yang terbatas. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Berusaha, berebut. Wih, panci yang saya cari-cari, yang warna pink, yang begini, yang merek ini, ada di toko ini, diskon lagi. Cuma sampai jam 12 siang. Apa yang ibu lakukan? Kalau misalnya itu mall ada di sana, ibu, di Abdurrahman Saleh sana, di mana Munif Rahman sana, daerah Munif Rahman sana, ibu akan pergi enggak? Pergi. Ya kita cerita ini ada uang. Kita ceritanya ada uang. Kita cerita ini ada uangnya gitu. Barang yang diincar-incar lagi diskon besar-besaran, tapi waktunya terbatas. Pasti ibu akan berusaha, pasti akan berebut. Pasti akan berebut. Betul? Begitu juga Ramadan. Kesempatan untuk diampuni dosa sebanyak-banyaknya, tapi waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Jadi jangan sampailah lalai. Jangan sampai kita lalai. Berdoa, kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, sampaikanlah umur saya di bulan Ramadan nanti, dan jadikan saya hamba yang bisa beramal soleh selama bulan Ramadan nanti. Mudahkan saya bersedekah, ya Allah. Mudahkan saya untuk baca Quran, ya Allah. Mudahkan saya bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Karena Ramadan waktunya terbatas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, dengan persiapan baik secara fisik dan juga secara mental. Buat semua hal-hal yang ingin kita kerjakan di bulan Ramadan, hidupkan hati kita supaya bisa semangat mengerjakan hal-hal itu. Sadarkan diri kita, ya Allah, saya ini banyak dosa. Kalau tidak sekarang, mumpung masih hidup, kapan saya mau bertobat? Kemudian yang terakhir, jangan memiliki perasaan merasa. Ah, saya sudah banyak sekali kok ikut bulan Ramadan. 20 kali saya bulan Ramadan. Sudahlah, hari ini yang bulan tahun ini saya mau istirahat dulu. Merasa sudah banyak saya bulan puasa. 20 kali ikut bulan puasa. Ah, tarawih saya sudah banyak. So berarti tiap hari tarawih. Biar tidak di luar Ramadan saya juga tarawih. Tidak ada. Jangan merasa.
Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Semoga yang bermanfaat ini bisa kita kerjakan. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.